Salam suksme angling dharma. Salam LAD, hidup jaya merdeka rahayu. Selamat malam kepada semua para sinar, para abdi. Guratu malam ini ada di Pesanggerahan. Selalu berdoa kepada kalian semua, semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehat batin maupun sehat lahirnya, dilancarkan rezekinya dan diberikan kemudahan dalam segala hal. Kita dalam hidup ini harus selalu siap menjalani apapun itu resiko hidup, apapun itu bentuk kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Kita harus ikhlas menjalaninya, harus ikhlas menerimanya, harus kita selalu mengucapkan puji syukur atas apapun perjalanan hidup yang kita jalanin, lewati maupun lalui, karena sejatinya itu semua karena berdasar karma kita masing-masing. Kalau kita hidup agar selalu rahayu di sini pengertiannya bukan berarti kita tidak pernah sakit, tidak pernah susah, tidak pernah punya uang, tidak pernah kita mengalami hal yang tidak baik. Pengertian rahayu di sini adalah pada saat kita sehat, kita tetap bersyukur dan kita tidak boleh lupa diri menjaga kesehatan. Pada saat kita punya rezeki, lagi posisi di atas, kita tetap bersyukur dan jangan sombong. Kalau pada saat kita sakit, kita jangan terlalu kita selalu terlalu bersedih, bahkan kita putus asa. Pada saat kita tidak ada uang atau kita mungkin lagi susah, jangan kita terlalu juga bersedih apalagi putus asa. Nah, pada saat kita punya masalah, kita tentunya juga jangan terlalu kita berputus asa. Kita selalu yakin kalau kita sudah selalu banyak bersyukur, banyak berserah diri, kita akan selalu diberikan jalan keluar. Rahayu di sini artinya kita kuat imannya, kuat batinnya. Di setiap kita ada persoalan apapun, persoalan hidup apapun itu bentuknya, kita semoga diberikan jalan keluar. Itu namanya rahayu. Pada saat kita sakit, kita masih diberikan kekuatan iman, masih diberikan spirit, semangat hidup, dan akhirnya kita bisa berusaha berobat dan akhirnya kita ada kesembuhan. Jadi rahayu itu pengertiannya adalah iman kita kuat, ketulusan kita semakin kita tingkatkan, dan manakala ada ujian cobaan apapun, kita yakin Tuhan pasti punya niat baik, pasti tujuan baik, kita akan diberikan jalan yang terbaik dan ada jalan keluar, asal kita jangan diam, kita harus berusaha. Makanya orang belajar spiritual itu sejatinya bukan untuk menjadi orang sakti, tapi menjadi orang-orang yang tahu jati diri kita. Jati diri kita artinya kita inilah ciptaan Tuhan, ada yang menciptakan. Tidak mungkin beliau menciptakan kita artinya kita dibikin menderita. Yang bikin menderita dan susah itu ya kita sendiri. Tuhan tidak pernah menyakiti kita, tidak pernah menghancurkan ciptaannya. Yang membuat kita sengsara, atau membuat kita bahagia, atau membuat kita panjang umur, atau kita pendek umur, tergantung kita. Kalau kita jika ada masalah biar cepat selesai, ya perbaiki karma. Kalau kita sakit, biar cepat jalan keluarnya. Dalam hidup ini kita harus banyak belajar. Kalau kita belajar spiritual kan tujuannya untuk mengenal jati diri kita siapa. Itu kunci utama. Kalau kita sudah yakin Tuhan ada yang menciptakan, bahwa segala sumber yang ada di dunia ini Tuhan yang berasal dari Tuhan. Dan kalau kita ada masalah, musibah apapun bentuknya, itu semua dari Tuhan, adalah takdir. Kita harus kembali menyadarkan diri bahwa kita pasti manusia penuh dengan dosa, penuh dengan kekurangan, kesalahan. Kita harus banyak mohon pengampunan. Setelah kita banyak mohon pengampunan, rubahlah dari sikap kita yang buruk selama ini. Kita mungkin pikiran, ucapan, perilaku yang banyak buruknya, rubah ke arah yang baik. Pasti kita akan rahayu. Pengertian rahayu itu artinya bukan berarti kita tidak pernah susah. Di saat kita ada ujian seberat apapun, kita akan mampu mengatasi dan akan diberikan jalan. Yakin itu. Tapi kalau kita malas mendengarkan tutur, malas berdoa, malas bersembayang, jika ada masalah menepi, menjauh, menghindari orang-orang yang tentunya mempunyai energi positif. Kalau kita sudah merasa terbatas, jiwa kita terbatas, pengetahuan kita terbatas, spiritual terbatas, artinya jangan bilang, oh saya ini sudah SE, saya insinyur, saya sudah jadi guru di sekolah, saya jadi pemimpin di masyarakat. Tidak ada urusannya ke sana. Kalau orang belajar spiritual itu adalah orang-orang belajar intinya ingin mendalami hakikat ketuhanan. Orang
pendidikannya tinggi, pangkatnya tinggi, tapi kalau adab, moralnya, jiwanya dia tidak baik, bisa hancur. Makanya kalau orang belajar spiritual, dia adabnya, moralnya, etikanya, dia akan lebih bagus dan bisa rahayu, cara ucapannya dia akan tertata. Makanya kalau orang belajar spiritual yang bagus, dia akan tutur katanya akan selalu baik, lemah lembut, tidak sombong, tidak suka menghina orang, tidak suka menyakiti orang lain. Perilakunya juga baik, pikiran kita juga selalu positif, selalu menebarkan doa yang baik. Hidup kita akan rahayu. Tapi kalau kita sudah spiritual tidak punya, hanya mengandalkan kepintaran, kedudukan tinggi, bisa hancur hidup kita karena kesombongan. Karena kesombongan kan awal kehancuran. Begitu juga kepada para sinar, jangan kita terlalu bersedih manakala kita ada kesusahan. Jalinlah ya hubungan yang baik kepada siapapun, terutama kepada Tuhan dulu. Kalau kita menjalin hubungan kepada Tuhan aja kita lemah, bagaimana Tuhan memberikan pertolongan pada kita lewat lantaran siapapun yang mungkin Tuhan utus. Jadi bina hubungan ke atas pada Tuhan, kepada sesama ciptaan Tuhan, kepada alam semesta. Jadi kita harus membina hubungan yang tiga hal itu, ya kepada Tuhan, kepada sesama ciptaan Tuhan, kepada manusia, maupun kepada siapapun, termasuk pada lingkungan. Ratu sudah memberikan ilmu suksma angling dharma, di rumah silakan latih mengeluarkan 5 unsur. Ya, karena dengan 5 unsur itu adalah kekuatan Panca Mahabhuta, pembentuk alam maupun badan kasar ini. Itu ada unsur pertiwi, unsur padat, unsur apah, air, unsur tejo, panas, unsur bayu, angin, dan unsur akasa. Akasa itu ether, gas, atau alam pikiran. Jadi latih-latihlah, apalagi kalian dalam hidup ini mungkin kita di masyarakat, kalau ada yang menguji kita, ada orang tidak baik entah dengan cara niskala atau secara fisik, gak usah takut. Kalau kalian sudah yakin dengan ajaran spiritual Suksma Ang Dharma, adalah kalianlah pengikutnya, abdinya Ratu Prabu Aling Dharma, Ratu yang melindungi kalian. Tidak usah berpikir apa yang saya lakukan, apa yang saya keluarkan, tidak usah, otomatis nanti asal setia ngiring Ratu. Oke, para sinar tetap semangat semuanya. LD hidup jaya merdeka rahayu.